Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat ini, dan kiranya damai, sejahtera, dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas kami, tanggung jawab kami, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami boleh memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur pasal yang ke-71, ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripada-Mu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Puji Tuhan. Saudaraku, mengawali musim tanam, para petani biasanya disibukkan dengan pekerjaan mempersiapkan lahan agar siap ditanami benih padi. Perlu tenaga dan biaya yang besar. Namun, kesulitan ini tidak merintangi para petani untuk melakukan pekerjaan mereka dengan tekun. Mereka memiliki impian dan harapan yang besar. Ketika musim panen tiba, mereka akan menerima imbalan yang setimpal dari kerja keras yang telah dilakukan selama ini. Pemazmur mengawali doa dengan pengakuan akan segala keterbatasan yang dimilikinya. Sebagai makhluk yang serba terbatas, pemazmur membutuhkan Tuhan yang tidak terbatas agar mampu menjalani setiap proses kehidupan dengan baik. Pemazmur dengan sepenuh hati meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Pengasih dan penuh dengan keadilan. Pemazmur kembali menekankan perlunya memiliki harapan tentang masa yang akan datang. Harapan yang bisa dijadikan tumpuan agar bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Tuhan merupakan harapan yang pasti, saudara. Dia akan memberikan perlindungan kepada semua umat yang dikasihinya. Dia juga akan menuntun umatnya berjalan di dalam kemenangan. Menjalani kehidupan ini akan lebih indah ketika kita meletakkan pengharapan hanya kepada Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita dimampukan untuk menjalani setiap proses kehidupan dengan baik, sesuai dengan rencananya yang dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu saudaraku, jangan pernah kita berhenti untuk berharap. Tuhan adalah sumber dan tempat pengharapan kita. Dia akan memberikan yang terbaik pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Saudaraku, bila kita berharap kepada Tuhan Yesus pengharapan itu tidak pernah mengecewakan kita. Karena Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Dan saat kita menaruh pengharapan kita kepadanya, kita beroleh kekuatan dan semakin kokoh meski berada di tengah badai pencobaan. Karena pengharapan itu seperti sauh yang kuat, saudaraku. Untuk itu mari saudaraku, jangan pernah sedikit pun melepaskan pengharapan kita kepada Tuhan, karena ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Saudara, belajar dari Abraham yang harus menunggu waktu yang sangat lama untuk bisa mendapatkan keturunan dan ahli waris, yaitu Ishak. Yang patut diteladani dari Abraham adalah kesabarannya menanti dan menaati
janji Allah dengan sepenuh hati. Ia percaya kepastian dan jaminan janji Allah pasti digenapi. Allah yang dikenalnya secara pribadi pasti akan menepatinya. Dan ia tidak pernah sekalipun ingkar janji. Walau sebagian janji Allah kepada Abraham belum dialami langsung, namun ia memilih tetap percaya bahwa suatu ketika janji itu akan terwujud pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Kesetiaan, ketekunan, keseriusan, dan kesabaran sangat diperlukan dalam menanti janji Tuhan. Hanya mereka yang tetap memiliki pengharapan akan dimampukan melihat dan mengalami hal-hal tersebut melampaui kenyataan yang ada pada saat ini. Karena pengharapan itu adalah sawah yang kuat dan aman bagi jiwa kita, jangkar yang kokoh yang membuat kapal tidak terhanyut oleh arus. Saudara, kita percaya bahwa iman dan pengharapan bekerja bersama dan kasih melengkapinya. Iman kepada Kristus menimbulkan pengharapan hadirnya anugerah Allah. Oleh karena itu saudaraku, mari kita sandarkanlah diri kita kepada Allah, sebab Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami senantiasa untuk tekun dalam pengharapan kami. Sebab Tuhanlah sumber harapan pasti, harapan yang tidak mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi setiap saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada, di Indonesia maupun di luar negeri. Saat ini mereka sakit, Tuhan sembuhkan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka di dalam kehidupan rumah tangga mereka, memberkati dalam kehidupan pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Mereka saat ini mengalami pergumulan yang berat, kesulitan. Mari Tuhan buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami hidup dalam belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan, bebaskan dari segala ikatan dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Saat ini menghadapi berbagai macam masalah, khususnya pandemi yang masih ada saat ini. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami Indonesia, bagi daerah kami, kota kami, desa kami, dan bagi pemerintah daerah kami dimanapun kami berada. Pulihkan bangsa kami Tuhan, berkati negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini kerinduan kami, mohon belas kasihan Tuhan. Dan kiranya pandemi global ini segera berakhir, hingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.